Toyota Yaris Cross dari Magelang. Ini akan dipasangkan peredam full. Ini kita mulai dengan proses bagian pintu. Ini bagian pintu sisi dalam, guys. Peredamnya menggunakan rubber butil noise kill. Ya, hasil pemasangannya seperti ini, guys. Benar-benar rapet ya, rapet, rapi, dikerjakan seperti kita anggap mobil kita sendiri. Jadi pemasangan peredam itu paling penting itu dia menempel dengan sempurna dan rapet agar meredamnya bisa lebih sempurna. Ini bagian pintu tengah sebelah kanan. Kita video detail semua. Pintu depan sebelah kiri. Ini agar pemilik mobil bisa lihat pemasangannya bagian dalam. Jadi ini sebelum kita pasang untuk sisi bagian luarnya, kita video ya, guys. Bagian pintu tengah sebelah kiri sedang proses. Hasil pemasangan pada pintu sisi dalam. Merekat dengan sempurna, guys. Nah, ini bedanya. Coba perhatikan kalau di bengkel-bengkel lain untuk bagian speaker ya, rata-rata peredam itu cuma dicowak ini. Jadi bagian speaker ini enggak dipasang peredam, tapi sebenarnya kalau untuk audio ini kan penting, dia penguat. Jadi ini kita full peredam semua ya. Melingkar ini ada peredamnya semua. Kita video dengan detail pemasangannya. Jadi enggak cuma di video sepotong-sepotong diambil bagian yang pemasangan bagus, tapi kita seluruh mobil jamin pemasangannya dengan bagus. Perbedaan suaranya kalau diketok, ini kalau yang nggak diperedam. Beda ya, ini sudah antep ini. Ini nanti tutupan juga jadi lebih seperti mobil mewah sekarang. Tinggal proses bagian bagasi. Di pintu bagasi nanti akan kita kasih satu lapis saja agar enggak terlalu berat untuk shocknya. Perentil-perentilan parts untuk konsol box segitu banyak, guys. Ini bongkar konsolnya kita kerjakan dengan hati-hati, jangan sampai ada yang rusak. Kalau yang mengerjakan peredam satu hari jadi, ini bongkar konsol aja sudah hampir 3 jam untuk nyari celah agar aman dalam pembongkaran konsolnya.
Toyota Yaris Cross setelah ditelanjangi isinya seperti ini guys. Posisi lantainya ya, ini ada peredam aspal bawaan, bagian depan kecil, tengah, bagian kursi belakang cuma jadi 6 titik ya, bagian depan sama 1 titik bagian belakang, lainnya tidak ada peredam sama sekali. Ini nanti akan kita pasang peredam dengan menggunakan rubber butil noise kill. Hasil pemasangan peredam pada Yaris Cross milik Mas Wawan. Kita tunjukkan detailnya guys. Ini mulai dari depan sebelah kiri, ini benar-benar kita masukkan setinggi mungkin guys ya. Untuk ini yang nembus ke roda depan, ini bagian yang sangat penting ini untuk meredam suara dari luar. Kita masukkan setinggi mungkin sampai batas baut. Itu kelihatannya, ini batas baut, di sini kelihatan peredamnya, mentok sampai atas. Ini bawah konsul. Untuk Yaris Cross ini untuk membuka konsulnya itu rada susah ya, mobil masih kita belum pernah bongkar, kita masih meraba-raba cara bukanya biar aman, nggak merusak ya. Contohnya kayak klip ini semua aman, nggak ada yang patah, nanti kembali juga aman. Jadi posisi nanti mobil jadi itu panel-panel itu tetap rigid. Yes. Ini bagian lantai sebelah depan, ini bawah jok. Ini kita tunjukkan detail agar si pemilik mobil nanti setelah jadi itu dia bisa lihat hasil kerjanya itu seperti apa. Jadi kalau ini kan ibarat seperti masang fondasi guys. Jadi kalau udah tertutup nanti pemilik mobil itu nggak bisa lihat hasilnya itu seperti apa. Makanya ini kita videokan detail agar pemilik mobil bisa melihat pemasangannya seperti apa. Ini bagian bawah jok sebelah tengah ya. Di mobil ini nggak ada permukaan rata, jadi semua bergelombang semua, tapi kita bisa memasang dengan menempel dengan sempurna. Jadi pemasangan peredam itu yang penting itu dia harus merekat dengan sempurna guys, jadi menempel dengan sempurna seperti orang pakai celana strip ya. Jadi bukan seperti mobilnya pakai selimut itu enggak. Itu bagian selipur sebelah kiri. Ini bagian selipur sebelah kanan. Lanjut bagian belakang, bagian ban serep, bagian kolong roda kepong ya, sampai dalam-dalam rapat semua guys. Jadi ini kita tunjukkan semua. Kalau di bengkel lain kadang cuma sepintas dari jauh, apalagi untuk jenis peredam rubber butil ini kan kalau kita videokan detail gini nih, ini bisa kelihatan bener-bener lekuk dari bodi mobil kelihatan ya. Tapi kalau dari jauh gini kan
sudah pasti kelihatan bagus. Pemasangan yang tidak rapi pun biasanya kelihatan bagus karena tertutup kemilonya aluminium foil ya. Untuk peredam rubber butil, karena permukaannya aluminium foil itu kadang kita lubang-lubang baut aja kadang susah kita untuk nyarinya ya. Biasanya kalau yang peredam aspal cuma kita coblos nanti sudah kelihatan. Kalau ini kalau dicoblos gitu nyarinya lagi aja susah. Di bagian lantai ini mumpung ada waktu luang saya videokan. Ini belum selesai guys. Ini untuk bagian plafon baru dapat separuh, plafonnya baru dapat separuh guys. Nanti untuk bagian depan kita lanjut video juga. Mumpung lagi istirahat siang, ada waktu kita bikin videonya. Oke guys, kita lanjut kerja. Hasil total pemasangan pada bagian plafonnya seperti ini guys. Mantap ya, rapat semua. Ini sudah, kalau hujan nggak ada suara air guys. Biasanya air hanya akan terdengar di bagian sebelah kaca ya, di kaca malah. Jadi untuk peredam noise kill yang jenis silver ini model baru guys. Peredamnya kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang noise kill yang lama. Makanya saya ini belakangan mungkin sering pasang pakai bahan ini. Ini saya tunjukkan perbedaannya noise kill yang silver sama yang hitam ya guys. Nah ini yang hitam, ini noise kill yang silver. Ini ketebalannya itu beda guys. Sama ini aluminium foilnya dia jauh lebih bagus, dia lebih tebal. Kalau di roll nggak gampang sobek. Dulu kalau saya pasang pakai yang ini, kalau di roll sering sobek. Jadi untuk pemasangan peredam itu sebenarnya kuncinya itu ada di cari bengkel yang dia pasangnya mau menganggap mobil itu seperti mobilnya sendiri. Jadi pasti dikerjakan dengan hati-hati. Jangan cari murahnya guys. Kalau orang biasanya dia buka harga murah, itu kerjanya pasti serampangan ya. Sayang mobilnya kalau sampai dikerjakan dengan serampangan. Dengan selisih harga mungkin nggak seberapa, tapi nanti barang-barangnya pada rusak. Itu kalau menurut saya malah eman-eman ya. Dicarilah bengkel pemasang yang profesional ya. Ini hasilnya seperti ini guys. Mantap ya. Ini sudah selesai, tinggal kita naikkan interior bagian bagasi ya guys. Ya, ini sedikit review pemasangan peredam pada Toyota Yaris Cross milik Mas Wawan. Thank you guys.